Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah ergonomi penglihatan. Ergonomi penglihatan dilatar belakangi karena mata adalah alat sederhana yang dirancang untuk menangkap cahaya. Namun sistem mata yang mengumpulkan, menyaring dan memadu cahaya, serta cara yang digunakan otak kita memproses informasi dan diterima oleh mata, membuatnya menjadi sebuah keajaiban penglihatan, bukan lagi sebuah kesederhanaan. Dalam berinteraksi dengan lingkungan kita, tidak banyak yang dapat dibandingkan dengan kontribusi mata. Cara kita menggunakan mata dan sistem visual menentukan seberapa baik kita bertahan di lingkungan kita. Dalam urutan untuk memahami bagaimana mata dan sistem visual dirancang untuk bekerja, pertama-tama melihat perkembangan dari perspektif sejarah keduanya, yaitu baik secara fisik, secara anatomi maksudnya, dan sosial dalam arti secara penggunaannya. Mata leluhur kita, spesies manusia saat ini yaitu Homo sapiens, pertama kali muncul sekitar 40.000 tahun lalu. Nenek moyang kita dirancang untuk bertahan hidup dalam keadaan yang sulit dan menantang lingkungan. Menemukan makanan, tempat berteduh, perlindungan dan keberlangsungan hidup adalah prioritas yang pertama. Sedangkan kenyamanan, pakaian dan perlengkapan adalah nomor 2. Tubuh nenek moyang berkembang untuk mendukung kebutuhan seperti kelenturan, kelincahan dan kekuatan. Mereka hidup sampai usia lanjut antara 25-30 tahun menurut sebagian besar literatur. Nenek moyang kita hadir untuk jenis yang serupa, yaitu bertahan hidup, ditempatkan pada posisi frontal sehingga bidang visual bias tumpang tindih dan bekerja sama menciptakan kesan penglihatan stereoskopis atau penglihatan tunggal. Mata berada di dekat bagian atas tubuh sehingga mampu menjangkau jarak pandang terpanjang. Karena mata banyak digunakan pada siang hari, penglihatan siang hari sangat tajam. Penglihatan pada malam hari memadai tetapi hanya fungsi sekunder saja. Mata juga dikembangkan untuk motilitas, bergerak ke berbagai arah bersama dengan gerakan kepala untuk dapat melihat radius cakrawala yang luas. Jenis sistem visual pemburu atau mengumpul ini sama dengan yang kita gunakan saat ini. Sekarang bagaimanapun melihat dunia dan beraktivitas serta bekerja selama sekitar 16 jam sehari dengan intensitas yang tinggi dalam cahaya buatan, lingkungan yang sebagian besar berada di dalam jangkauan lengan, serta membaca item teks yang kecil. Sepanjang tahun, mata kita hanya terpapar sedikit cahaya matahari dalam jangka waktu yang lama. Mata dan sistem visual beradaptasi dengan kondisi buruk dan mereka harus melakukan adaptasi yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup. Perubahan ini dapat memperlambat perkembangan dan tidak selalu berhasil untuk apa yang perlu kita capai. Seringkali pengorbanan dilakukan di suatu area penglihatan demi melihat lebih baik dalam situasi yang lain. Sekarang adalah di era informasi. Keberhasilan kita sebagai manusia berkembang terutama karena kemampuan kita untuk menyediakan kebutuhan. Kita belajar cara berburu dan mengakali predator. Kita juga belajar bagaimana menanam bahan makanan dan menggabungkan perburuan kita dengan pertanian, keterampilan untuk berkembang biak.
Sampai akhir abad ke-19, sebagian besar masyarakat agraris yang menggunakan keterampilan ini untuk bertahan hidup. Mata mempertahankan kemampuannya untuk melihat dengan jelas pada jarak jauh selama siang hari dan sesekali di malam hari. Transformasi dalam perkembangan visual kita dimulai tahun 70-an dengan penemuan bola lampu. Dengan teknologi baru ini, kita bisa menonton dan nyaman hingga berjam-jam pada malam hari. Lain perkembangan dan kemajuan teknologi menyebabkan dimulainya zaman industri, di mana mesin dikembangkan untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Mobil dan pesawat terbang adalah contoh utama mesin yang dimiliki berdampak besar pada masyarakat kita. Penglihatan mengemudi terdiri dari kombinasi tampilan jarak jauh dan menengah dengan jarak yang paling kritis. Seiring dengan perkembangan ini, muncul kebutuhan untuk pemeriksaan lebih dekat suku cadang mesin dan perangkat mekanis lainnya. Tampilan titik dekat adalah tugas kritis dan keberhasilan mesin ini dan yang lainnya merupakan hal yang sangat penting di atas segalanya. Keberhasilan karyawan bekerja dalam situasi ini secara langsung terkait dengan seberapa efisien mereka menggunakan mata mereka. Penglihatan yang buruk mengurangi seseorang pekerja, kinerja dan produktivitasnya, serta meningkatkan risiko memiliki kecelakaan di tempat kerja. Bagian penting dari perkembangan ini adalah perkembangan paralel di bidang elektronika yang membantu dalam fungsi mesin. Melalui abad ke-20, komputer dikembangkan dan masyarakat kita sekali lagi mengalami pergeseran. Karena kemampuannya yang unik untuk melakukan aritmatika dasar dan kalkulasi numerik lainnya, komputer secara bertahap menjadi dan terus menjadi bagian integral dari era informasi yang baru. Meskipun pada awalnya tidak jelas, persyaratan visual untuk komputasi berbeda dari apa yang diperlukan untuk melihat jenis mekanis peralatan lainnya. Bekerja dengan terminal tampilan video self illumination atau visual display terminal, layar pada sudut pandang yang canggung dan jarak kerja yang unik memerlukan adaptasi lain yang harus dibuat oleh sistem visual kita. Dan perkembangan komputer adalah perkembangan yang sangat cepat secara kesejarahan. Kemudian kita akan melihat mata di masa depan. Menggunakan komputer menjadi lebih umum dan standar. Masalah yang muncul mungkin akan bertambah parah dengan jumlah pemakaiannya. Meskipun hanya 10% dari tenaga kerja yang menggunakan komputer sehari-hari mereka pada tahun 1980, persentase tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 80%. Diperkirakan mencapai 185 juta dalam beberapa tahun mendatang. Komputer adalah semakin cepat dan lebih pintar. Teknologi desain dan kualitas tampilan yang terus membaik dan menjadi lebih terjangkau. Pada tahun 91, Louis Harris mengutip kelelahan mata terkait komputer sebagai keluhan kesehatan kantor nomor 1 di Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, sebuah studi oleh NIOSH, yaitu Lembaga Kesehatan Kerja dan Keselamatan, menunjukkan bahwa 88% dari 66 juta orang bekerja di komputer selama lebih dari 3 hari per jam sehari. Hampir 60 juta menderita gejala kelelahan mata. Kemudian survei tahun 2004, 1000 konsumen menunjukkan bahwa lebih dari 61% mengkhawatirkan masalah penglihatan akibat lama penggunaan di depan komputer. Kemudian, masalah dengan kelelahan mata komputer memang melampaui lebih banyak
dari carpal tunnel syndrome dan keluhan kesehatan kanker yang lebih terkenal daripada dekade lalu. Ukuran epidemi ini belum mendapat perhatian yang semestinya. Alasannya kenapa computer vision syndrome ini belum mendapatkan perhatian, karena kelelahan mata komputer juga belum dimengerti. Masalah mata paling sering tidak menimbulkan rasa sakit dan lambat berkembang. Sering salah diagnosis sebagai kondisi lain seperti sakit kepala, migrain, atau kelelahan mata. Perhatian tambahan adalah potensi penglihatan dan masalah fisik lainnya pada anak yang tumbuh menggunakan teknologi baru ini secara penuh waktu, apalagi seperti saat ini di masa pandemi COVID-19. Kebiasaan anak-anak menggunakan komputer belum ditangani dengan cara yang signifikan. Furniture yang ergonomis, penempatan monitor, dimensi mouse, pencahayaan yang tepat, postur tubuh, dan banyak faktor lainnya belum dipertimbangkan. Ditambah dengan jumlah waktu yang dihabiskan anak-anak melihat game yang dihasilkan komputer dan tugas sekolah. Selain itu, peran praktisi perawatan mata juga akan mengalami pergeseran karena situasi pasien yang mengalami perubahan. Peran penyedia perawatan mata harus dijaga dengan tuntutan pasien. Dokter harus menganalisis masalah itu timbul karena interaksi pekerja atau pasien dengan lingkungannya. Jadilah diminta untuk merancang lingkungan tampilan yang optimal dan mengevaluasi lingkungan tersebut untuk meningkatkan kinerja visual. Ini dapat mengubah cara pemeriksaan mata rutin yang selama ini dilakukan. Visi masa depan kita mungkin sekali lagi menjadi salah satu harus beradaptasi. Sepertinya sekarang kita secara rutin menerima bahwa kacamata hitam adalah pilihan yang tepat untuk hari yang cerah. Kita mungkin perlu menerima bahwa kacamata untuk melihat komputer memang demikian sama layaknya digunakan. Apapun jenis perangkat input yang ditemukan untuk membuatnya semakin meningkat, maksudnya komputer, entry komputer dirancang lebih mudah, misalnya aktivitas suara dan sebagainya. Output komputer akan selalu melibatkan sistem visual. Mata kita perlu belajar beradaptasi dengan situasi monoton yang penuh tekanan. Tetapi kita harus tahu bahwa kita dapat membantu meringankan pada masa transisi ini. Jadi inilah yang menimbulkan pemikiran tentang perlunya ergonomi penglihatan, sehingga kita nanti akan belajar tentang penyesuaian peran merancang antara pekerja dan alat yang digunakan. Dalam hal ini adalah paling banyak kita nanti membicarakan tentang komputer dan penglihatan, pencahayaan dan penglihatan, karena sebagian besar tenaga kerja atau pekerjaan kita di era informasi, di era pandemi ini menggunakan komputer. Terima kasih.